Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-9 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 102 ayat 3 yang berbunyi demikian. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara, setiap orang pada suatu waktu tertentu pasti pernah mengalami kesesakan dalam hidup. Ada seseorang yang mengalami PHK justru dalam situasi pandemik. Tidak mudah untuk melamar pekerjaan, karena justru banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan. Sementara harus memikirkan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, mereka harus melunasi perpanjangan kontrakan rumah di bulan depannya. Istri memang masih bisa berjualan dengan menerima pesanan kue, sedang sang suami berusaha mencari pekerjaan dan terkadang terpaksa harus bekerja di luar kota jika ada yang mengajak dia dalam sebuah proyek. Namun, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi pada anak mereka yang mengalami kecelakaan karena membantu membelikan keperluan sang ibu. Dan mau tidak mau, si anak harus masuk rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Jika kita ada posisi sebagai suami atau istri, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kebutuhan pokok sehari-hari, memikirkan uang kontrakan rumah, biaya pengobatan si anak di rumah sakit, dan terpaksa salah satu harus tidak bekerja demi bergantian mengurus anak mereka. Sebuah persoalan yang mengakibatkan setiap orang ikut merasa tersesak, apalagi keluarga yang mengalami musibah berturut-turut itu. Mungkin kita tidak mengalami hal yang sama persis dengan kejadian itu, tetapi saya percaya setiap kita pernah punya pengalaman tersesak. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami tersesak? Ada orang yang karena tersesak, yang bisa dilakukan hanyalah menangis. Ada orang yang karena tersesak, dia mencari pelarian, baik hal yang masih tidak berbahaya, misalnya memuaskan diri dengan makan, sampai hal yang berbahaya, misalnya minum minuman keras atau narkoba. Ada juga yang selalu mencari seseorang yang bisa diajak sebagai tempat curhat. Pemazmur, pada waktu tersesat, dia menjumpai Allah. Dia berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan dan campur tangannya. Dia yakin bahwa Allah akan menjawab doanya dan tidak meninggalkan dirinya. Doa pemazmur di ayat 2 mengatakan, janganlah sembunyikan wajahmu. Seakan-akan menyatakan bahwa Allah dapat menyembunyikan wajahnya. Apakah artinya? Bahwa cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, cara Allah menjawab doa kita, tidaklah ditentukan oleh kemauan kita. Tetapi yang pasti adalah kehadirannya adalah janji yang dijamin di atas kerinduan dan permohonan kita yang tulus, bukan kondisi kehadiran yang otomatis dan permanen. Senam Kim mengutip perkataan seorang teolog yang mengatakan, salib Kristus adalah tempat persembunyian Allah yang paling dalam, yaitu ketidakmampuan dan rasa malunya, dan pada saat yang sama tempat pewahyuan tentang kemuliaannya yang paling agung. Jadi,
sementara mengalami kesesakan besar dalam hidup ini, bila mana hampir segala sesuatu menjadi kacau dan kita tidak berdaya untuk mengubah situasi, kita merasa seakan-akan hidup kita tersembunyi dari Tuhan, sehingga kita merasa Tuhan tidak melihat dan merasakan pergumulan kita. Carilah wajah Allah dalam salib Kristus. Berserulah kepadanya, maka kita akan mengalami Allah menjawab doa kita. Mari jemaat sekalian, di masa Prapaskah, hari yang ke-9 ini, kita diundang untuk berpuasa. Pakailah waktu makan siang saudara untuk merenungkan Mazmur 102 ayat 3 ini. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengalami Allah yang menjawab doa kita. Mari hening sejenak dan berdoa. Ya Allah kami, saat ini kami datang kepadamu. Kalau terkadang kami merasakan Engkau jauh, ampunilah kami, karena kamilah yang sering tidak datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Saat ini, dengarlah ya Tuhan, keluhan dan permohonan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan biarlah teriak kami minta tolong sampai kepadamu. Berkatilah kami, supaya hari ini boleh kami pakai untuk berpuasa, untuk merenungkan firman-Mu, dan mengalami kemurahan kasih karunia-Mu bagi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat berpuasa jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati.